semuanya, perkenalkan nama saya Nelly Yusria. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana perubahan atau seperti apa perubahan fungsional tubuh pada manula atau lansia. Ternyata dalam kehidupannya manusia ini mengalami perkembangan hingga masa tua. Nah, proses menua sendiri ini merupakan suatu proses yang terjadi dalam tubuh yang berjalan perlahan-lahan tetapi pasti. Jadi proses menua itu tidak langsung dari bayi menuju masa tua, tetapi ada prosesnya dari tahap anak-anak, remaja dan sebagainya, yang ternyata di dalam tahap atau proses itu tuh terjadi adanya penurunan fungsi tubuh baik secara anatomus, fisiologis maupun biokimiawi, dan terjadi secara perlahan-lahan sehingga kita tidak menyadari hal tersebut. Sedangkan menurut Sayno, proses menua didefinisikan sebagai akumulasi secara progresif dari berbagai perubahan patofisiologi organ tubuh yang berlangsung seiring dengan berlalunya waktu. Jadi artinya bahwa proses menua itu tuh berjalan dengan pasti, berjalan secara terus-menerus, perlahan-lahan, dan di dalam prosesnya itu tuh ada perubahan fungsi dari organ tubuh, baik dikarenakan adanya penyakit tertentu atau karena memang terjadi karena bertambahnya usia atau waktu seiring berjalannya waktu. Dan masa tua atau proses menua itu sering meningkatkan kemungkinan terserang penyakit atau kematian, sehingga memang masa tua tersebut terkenal sebagai masa yang ditakuti oleh banyak orang karena di sana akan terjadi banyak penyakit yang muncul atau banyak orang yang mati atau meninggal itu ketika berada di masa tua. Nah, karena adanya perubahan proses atau penurunan fungsi tubuh ini, para usia lanjut atau lansia ini perlu adanya penyesuaian diri terhadap berbagai penurunan fungsi tersebut. Karena jika tidak ada penyesuaian diri, maka bisa saja terjadi stres atau depresi pada psikisnya. Nah, kemudian untuk apa saja perubahan fungsional pada tubuh manula, diantaranya yang pertama adalah perubahan fungsi indrawi, di mana indera manusia itu ada 5. Pertama ada penglihatan, kedua pendengaran, ketiga perasa, keempat penciuman, dan kelima adalah peraba. Nah, yang pertama ada penglihatan. Menurut Berg menyatakan bahwa penurunan penglihatan itu tuh dimulai saat memasuki masa dewasa awal atau masa dewasa akhir. Jadi cirinya masa dewasa awal itu biasa terjadi adanya rabun jauh. Kemudian masa pertengahan biasanya itu mulai adanya muncul kayak katarak dan juga rabun dekat atau yang disebut dengan presbiopia. Dan sedangkan masa dewasa akhir itu sudah benar-benar muncul adanya penyakit, kebanyakan orang lansia itu mengalami penyakit katarak. Nah, penurunan fungsi penglihatan ini terlihat ketika mereka itu kesulitan melihat objek dengan tingkat penerangan yang rendah. Seperti yang kita tahu, biasanya orang tua atau nenek kakek itu ketika melihat layar HP itu meningkatkan kecerahan HP-nya sampai cerah banget gitu kan. Nah, itu karena terjadi penurunan penglihatan pada tubuhnya atau matanya. Nah, selain itu, penurunan fungsi penglihatan terlihat dari menurunnya sensitivitas terhadap warna. Jadi mereka mengalami kesulitan untuk membedakan mana warna yang putih, mana warna yang krem, dan sebagainya. Nah, mereka juga akan kehilangan kapasitas untuk menyesuaikan objek dalam berbagai jarak yang disebut dengan presbiopia atau yang disebut dengan rabun dekat. Nah, gangguan penglihatan ini memiliki pengaruh besar dalam aktivitas usia lanjut. Banyaknya kasus usia lanjut mengalami peristiwa kecelakaan dan jatuh. Jadi, biasanya kan seperti kita tahu, banyak orang tua yang jatuh atau kecelakaan itu karena mereka salah lihat atau nggak melihat bahwa di depan itu ada sesuatu yang akhirnya menyebabkan mereka itu jatuh. Seperti itu. Yang kedua ada pendengaran nih. Kemampuan pendengaran juga berkurang sebagai akibat dari berhentinya pertumbuhan syaraf, di mana berkurangnya pendengaran ini sudah dimulai sejak masa dewasa pertengahan. Seperti yang kita tahu, pendengaran ini contohnya adalah ketika kita sedang mengobrol dengan orang tua kita atau dengan nenek kakek kita, itu biasanya mereka harus kita mengobrol harus mengulangi 2 kali atau pelan-pelan keras karena mereka tidak mendengar dengan baik apa yang kita ucapkan meskipun berada di dekat mereka. Nah, itu disebabkan karena adanya keberhentian dari pertumbuhan syaraf, sebab sel saraf manusia itu tidak beregenerasi atau tumbuh kembali. Jadi ketika sel saraf itu mati atau mulai turun, itu tubuh tidak akan menggantinya, tapi ya benar-benar hilang gitu, sehingga akhirnya kemampuan seperti pendengaran, penglihatan atau sel saraf lain itu menjadi, atau yang berhubungan dengan sel saraf lainnya itu menjadi turun seperti itu. Nah, faktor dari berkurangnya pendengaran ini diantaranya tadi bertambahnya umur atau yang disebut dengan presbycusis. Dan yang faktor selanjutnya adalah karena keturunan atau genetika. Ternyata keturunan atau genetika ini juga dapat membuat pendengaran seseorang itu menjadi berkurang. Kemudian pendengaran pada laki-laki menurun lebih awal dan lebih cepat daripada perempuan. Hal ini disebabkan dengan beberapa alasan. Di antara salah satu alasan kenapa semacam itu, karena
pada wanita itu terdapat hormon estrogen. Meskipun pada laki-laki itu ada, tapi pada laki-laki hormon estrogen itu tidak setinggi yang dimiliki oleh perempuan. Nah, hormon estrogen sendiri ini membantu melindungi sel saraf pendengaran. Ia membantu menjaga aliran darah ke koklea atau bagian telinga yang menangkap suara dari luar, seperti itu. Untuk perubahan fungsi indrawi selanjutnya adalah perasa. Fungsi alat perasa juga menurun sebagai akibat dari berhentinya pertumbuhan tunas perasa yang terletak di lidah dan di permukaan bagian dalam pipi. Berhentinya syaraf perasa ini terus-menerus sejalan dengan bertambahnya usia. Seperti yang telah saya katakan tadi, bahwa sel saraf itu tidak bisa beregenerasi, sehingga ketika sel saraf tersebut mulai menurun maka tidak bisa tergantikan, dan ini juga diakibatkan adanya pertumbuhan tunas perasa tadi yang ada di daerah lidah. Kemudian orang lansia atau manula itu kepekaan atas rasa asam lebih besar dibandingkan dengan rasa manis dan asin. Jadi mereka tuh sering kayak mencoba mencicipi makanan itu, mereka tuh asin, ternyata belum asin, ternyata menurut kita yang masih muda-muda itu udah asin gitu. Itu karena kepekaan atas rasa itu sudah berkurang, seperti itu. Selanjutnya ada indera penciuman. Jadi tidak hanya perasa yang menurun, namun juga kepekaan dalam hal membau juga menurun. Hal ini diantara sebabnya ialah berkurangnya jumlah reseptor. Jadi jumlah reseptor di dalam hidung itu berkurang, kemudian produksi lendir itu mengalami penurunan di bagian rongga hidung, sehingga dimana produksi lendir atau lendir sendiri itu tuh berfungsi untuk menangkap partikel bau, tapi malah justru menurun, sehingga membuat kemampuan membau atau mencium pada lansia ini berkurang. Selanjutnya, peraba atau kulit. Nah, indera peraba mengalami penurunan kepekaan karena kulit itu semakin kering dan juga keras. Nah, semakin tinggi usia seseorang, jaringan epidermis menjadi kurang kelekatannya dengan dermis. Serabut dalam dermis menjadi tipis dan lemak dalam hipodermis berkurang, sehingga kulit menjadi berkeriput dan tidak halus lagi. Nah, setelah adanya perubahan pada fungsi indrawi, kemudian terjadi juga perubahan pada fungsi reproduksi. Nah, saat menopause, produksi estrogen dan progesteron oleh ovari menurun. Pada wanita terjadi penipisan dinding vagina dengan pengecilan ukuran dan hilangnya elastisitas. Penurunan sekresi vagina mengakibatkan kekeringan, gatal, dan juga menurunnya keasaman vagina. Akibat perubahan tersebut, vagina dapat mengalami pendarahan dan nyeri saat segama. Sedangkan untuk laki-laki, testis itu masih bisa memproduksi spermatozoa, meskipun ada penurunan secara berangsur-angsur. Nah, meskipun ada perubahan atau penurunan pada fungsi reproduksi, bukan berarti terjadi pemberhentian pada aktivitas seksual suami istri yang lansia. Mereka tetap bisa melakukan aktivitas seksual tersebut meskipun produksi hormon seks pada laki-laki dan perempuan menurun. Selanjutnya, terjadi pula perubahan pada fungsi pernapasan. Adanya penurunan elastisitas jaringan parenkim paru-paru karena menurunnya tegangan permukaan akibat berkurangnya daerah permukaan alveolus. Nah, seperti yang kita ketahui, jaringan parenkim paru-paru adalah bagian utama paru-paru yang berfungsi untuk melakukan pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, seiring bertambahnya usia, jaringan ini kehilangan elastisitasnya, sehingga paru-paru menjadi kurang fleksibel dan lebih kaku. Tegangan permukaan di alveolus juga menurun, sehingga akibatnya karena kapasitas paru-paru menurun, lansia itu menjadi lebih mudah sesak nafas atau menjadi mudah lelah dan capek. Bahkan hanya kayak dari berjalan dari kamar ke dapur atau ke kamar mandi itu bisa saja karena penurunan fungsi pernapasan ini mereka sudah kecapean atau lelah gitu. Selain itu, perubahan fungsi pernapasan juga tampak dari penurunan efisiensi batuk. Seperti yang kita ketahui, batuk ini merupakan mekanisme tubuh untuk membersihkan saluran napas dari kotoran, lendir, atau benda asing. Karena kemampuan tubuh untuk mengeluarkan lendir dan sebagainya ini menjadi lebih lemah, akibatnya lendir dapat menumpuk di paru-paru dan meningkatkan resiko infeksi pernapasan. Begitu pula, perubahan fungsi pernapasan terlihat dari berkurangnya aktivitas silia, di mana silia ini adalah rambut-rambut kecil di saluran nafas yang berfungsi menyaring dan mengeluarkan kotoran serta lendir. Pada lansia, aktivitas silia ini menurun, sehingga kemampuan paru-paru untuk membersihkan saluran nafas menjadi buruk. Jadi aktivitas untuk menyaring dan mengeluarkan kotoran itu menurun, dan akhirnya rentan terkena infeksi seperti bronkitis atau pneumonia. Selain itu, pada perubahan fungsi pernapasan juga terjadi peningkatan ruang rugi pernapasan. Ruang rugi pernapasan ialah bagian dari paru-paru yang tidak berpartisipasi dalam pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Seiring bertambahnya usia, ruang ini bertambah, sehingga oksigenasi tubuh menjadi kurang efisien. Akibatnya lansia bisa merasa lebih cepat lelah dan sesak nafas bahkan saat melakukan aktivitas ringan, sehingga membuat lanjut usia ini lebih rentan terhadap infeksi pernapasan. Selanjutnya terjadi perubahan fungsi pencernaan. Perubahan yang terjadi pada sistem pencernaan seperti penurunan produksi sebagai kemunduran fungsi yang nyata karena kehilangan gigi. Jadi seperti yang kita ketahui, seiring bertambahnya usia, gigi manusia ini akan hilang satu persatu, sehingga untuk hal pola makan ini mereka akan memilah mana makanan yang bisa dimakan, sehingga asupan nutrisinya bisa saja berkurang.
Kemudian kemampuan indera pengecapnya juga menurun seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan selanjutnya rasa lapar juga menurun atau kepekaan rasa lapar menurun. Artinya lansia ini tidak merasa lapar meskipun tubuhnya butuh makan. Hal ini juga dikarenakan otot saluran pencernaan itu melemah. Jadi mereka ini makannya lebih sedikit dari yang dibutuhkan dan bisa berisiko mengalami malnutrisi atau kekurangan energi. Selanjutnya adanya perubahan fungsi syaraf. Perubahan sistem persyarafan pada proses menua merujuk pada transformasi pada sistem saraf seperti otak, sumsum tulang belakang, saraf perifer, organ sensorik, dan lain sebagainya. Masa otak berkurang secara progresif akibat dari berkurangnya sel saraf yang rusak dan tidak dapat diganti, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Hal ini juga berkaitan dengan penurunan fungsi kognitif yang telah dipaparkan oleh kelompok sebelumnya. Juga terjadi penurunan sintesis dan metabolisme neurotransmitter utama. Impuls saraf lebih lambat sehingga lansia memerlukan waktu yang lebih lama untuk merespon dan bereaksi. Jadi ketika ya tadi seperti kayak ada kena panas, mereka juga ada syarafnya juga bereaksinya itu melambat. Selanjutnya ada perubahan muskuloskeletal. Jadi ukuran otot itu berkurang dan otot kehilangan kekuatan, fleksibilitas, dan ketahanannya sebagai akibat penurunan aktivitas dan penuaan. Seperti yang kita ketahui bahwa semakin tua otot dan tulang yang ada di dalam tubuh manusia ini akan mengalami pengeroposan, akan mulai mengecil dan berkurang kekuatannya, sehingga dalam melakukan aktivitas pun akan tidak setanggap dan selincah ketika di masa muda. Kartilago sendi memburuk secara progresif mulai usia pertengahan. Selanjutnya adanya perubahan kardiovaskular, di mana ini tampak dari katup jantung menjadi lebih tebal dan kaku. Katup jantung yang lebih tebal dan kaku ini akibat dari penumpukan kalsium dan juga kolesterol, sehingga darah itu tidak mengalir seefisien sebelumnya, sehingga jantung itu harus memompa lebih keras darah. Dan biasanya lansia ini mengalami kerentanan berupa kelelahan, sesak nafas, atau bahkan bengkak di kakinya karena sirkulasi darah yang tidak lancar. Kemudian tampak juga dari jantung serta arteri kehilangan elastisitasnya, di mana seperti yang diketahui bahwa arteri itu elastis sehingga dia bisa melebar dan menyempit sesuai kebutuhannya. Namun pada lansia dinding arteri itu menjadi lebih kaku dan akhirnya mengakibatkan biasanya terjadi resiko hipertensi atau tekanan darah tinggi menjadi meningkat. Selanjutnya ada perubahan genitourinaria. Jadi perubahan ini tampak pada penurunan massa ginjal akibat kehilangan beberapa nefron. Jadi jumlah nefronnya ini berkurang dan akhirnya ada kemungkinan atau resiko lansia ini mengalami gagal ginjal atau infeksi saluran kemih. Selain itu, ureter, kandung kemih, dan uretra atau saluran pembuangan urin ini kehilangan elastisitasnya atau kehilangan tonus ototnya sehingga tidak bisa bekerja sebaik sebelumnya. Karena itu kapasitas kandung kemihnya itu menurun sehingga lansia tidak mampu mengosongkan kandung kemih secara sempurna. Jadi istilahnya kayak beser gitu loh. Kalau masalah lansia itu terkenal kayak mudah beser. Dan itu karena ureter, kandung kemih, dan uretra itu kehilangan tonus ototnya. Nah, selanjutnya adalah pembahasan mengenai konsep pemeliharaan kesehatan dan gaya hidup pada manula. Masalah kesehatan ini itu bersumber dari berbagai fungsi organ tubuh seperti jantung, ginjal, paru, dan kekebalan tubuh yang menurun akibat sudah bekerja dalam waktu cukup yang lama. Untuk menuju usia lanjut yang berhasil perlu diperhatikan pemeliharaan kondisi kesehatan yang meliputi fisik, psikis, dan juga sosial. Penyakit pada usia lanjut tidak hanya mempengaruhi kondisi fisik, namun juga psikis seseorang, seperti perasaan rendah diri, terasing, tidak berguna dan tak berdaya, kesedihan, kesepian, dan sebagainya, yang akhirnya dapat menghambat aktivitasnya. Keberhasilan penanganan kesehatan usia lanjut atau lansia juga tergantung pada sikap dan pandangan usia lanjut, serta masyarakat terhadap konsep sehat dan sakit itu sendiri. Jadi maksudnya ketika pandangan usia lanjut atau lansia itu terhadap sakitnya adalah hal yang wajar, bahwa orang yang sudah tua itu memang sakit, atau ya berarti mereka itu pasrah dengan penyakitnya tersebut karena ya memang sudah mungkin saatnya atau sebagainya, maka untuk keberhasilan penanganan kesehatan itu tidak akan tercapai. Begitu pula pada masyarakat, ketika masyarakat itu juga memandang hal demikian, bahwa ya udah orang tua itu atau lansia itu memang sakit dan itu hal biasa, dan lansia itu memang ya udah kadarnya emang kayak gitu, udah memasuki waktunya, jadi ya udah istilahnya seperti itu. Jika memiliki konsep atau pandangan sakit, pandangan yang pemikiran seperti itu pada lansia, maka keberhasilan untuk melakukan penanganan terhadap kesehatan lansia itu juga tidak akan berhasil. Kemudian pada dasarnya bagi usia lanjut yang diperlukan itu tidak sekadar berumur panjang, tetapi umur panjang dalam kondisi sehat sehingga memungkinkan untuk melakukan kegiatan secara mandiri, tetap berguna, dan memberikan manfaat bagi kehidupan sosial sehingga hidup menjadi berkualitas. Nah, untuk itu agar di masa lansia kita menjadi terkonsepkan dengan baik, menjadi orang yang
bermanfaat dan bisa mandiri, kita harus bisa menerapkan gaya hidup yang juga baik. Gaya hidup yang sangat menentukan adalah gaya hidup dalam mengatur pola makan, pola gerak, dan pola mental dalam kehidupan sehari-hari. Gaya hidup bukan hasil perilaku sesaat, tetapi gaya hidup ini harus sudah dilakukan sejak dini, di usia muda, terus menerus sampai akhirnya gaya hidup itu sudah menjadi miliknya yang sudah dihilangkan. Jadi gaya hidup itu memang harus sudah diterapkan, meskipun memang jika memang saat muda diterapkan, tidak ada kata terlambat. Terapkanlah pada usia lansia agar dengan tujuan untuk menghilangkan kebiasaan negatif pada masa mudanya, seperti itu. Itu yang pertama, makan bergizi dan menyehatkan. Kemudian ada istirahat yang cukup. Nah, makan bergizi dan menyehatkan ini seperti sayuran segar, kemudian makan yang mengandung gizi, kalsium, fosfor, besi, vitamin A, B1, B2, B12, dan vitamin C. Istirahat yang cukup ini juga sangat diperlukan oleh tubuh kita. Orang lansia harus tidur 5-6 jam per hari. Tidur yang cukup dapat menjaga kekebalan tubuh lansia, membantu proses metabolisme dalam tubuh, dan serta mencegah penurunan fungsi otot pada lansia. Selanjutnya adalah melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang dilakukan harus sesuai dengan kemampuan lansia, seperti jalan kaki, bersih-bersih rumah, dan olahraga. Berolahraga dapat menurunkan kecemasan dan mengurangi perasaan depresi dan low self-esteem. Selain fisik sehat, jiwa juga terisi, membuat kita merasa muda dan sehat di usia tua. Selanjutnya ada rekreasi, kemudian melakukan aktivitas keagamaan, aktivitas bersama keluarga, stimulasi kognitif, dan juga ikut dalam komunitas, sehingga perasaannya, jiwanya juga tidak merasa kesepian, seperti itu. Nah, upaya yang dapat dilakukan agar mengurangi hal yang tak diinginkan dari segi fisik adalah berat badan yang berlebih supaya dihindari atau dikurangi, aturlah makan sehingga sesuai dan kurangi makanan lemak jenuh. Hindari faktor resiko penyakit jantung koroner agar terus berguna dengan mempunyai kegiatan atau hobi. Jadi lakukanlah hobi yang pernah kalian sukai, sehingga ada aktivitas yang bisa dilakukan di masa tua. Gerak badan teratur wajib terus dilakukan. Ketika selalu melakukan aktivitas fisik, baik itu jalan mondar-mandir atau naik turun tangga. Kemudian ikuti nasihat dokter dan hindari situasi yang menegangkan. Awasi kesehatan dengan memeriksa badan secara teratur. Demikianlah bagaimana konsep pemeliharaan dan gaya hidup yang bisa diterapkan di masa lansia nanti. Demikian juga presentasi atau penjelasan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.